Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan tentang perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa. Baik, jadi sejarah singkat mengenai perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa. Yang pertama adalah teknologi komunikasi yang menggunakan gua sebagai media untuk alat berkomunikasi. Lukisan gua menjadi metode komunikasi tertua di dunia. Metode ini difungsikan sebagai tanda manusia purba dalam menandai daerah mereka. Tak hanya untuk menandai saja, lukisan gua juga menjadi media untuk merekam berbagai peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Lukisan ini biasanya dapat ditemukan di dinding ataupun langit-langit gua tersebut. Simbol-simbol komunikasi biasanya memiliki wujud dengan makna yang berbeda-beda. Tujuannya tentu untuk menyampaikan pesan tertentu. Yang kedua yaitu teknologi komunikasi melalui simbol, di mana diketahui terdapat ukiran batu yang digunakan sebagai media perekam cerita oleh manusia purba. Namun, seiring berjalannya waktu, huruf abjad pun tercipta dan teknologi komunikasi pun berkembang dengan lebih baik. Kemudian, yang selanjutnya teknologi komunikasi menggunakan tanda asap. Tanda asap dikenal sebagai sinyal yang difungsikan untuk mengirim pesan atau informasi. Sebagai contoh, penggunaannya adalah ketika seorang penjaga melepaskan sinyal ke udara, asap akan diartikan sebagai sebuah pesan. Lalu selanjutnya ada teknologi komunikasi yang menggunakan merpati sebagai alat komunikasi. Burung merpati sangat populer karena mereka bisa mengetahui arah. Orang-orang yang menggunakan merpati sebagai pengirim pesan biasanya akan meletakkan suatu huruf kecil di leher merpati tersebut dengan harapan pesan tersebut dapat tersampaikan kepada penerima. Merpati memiliki peranan penting dalam perkembangan teknologi komunikasi. Selanjutnya ada teknologi komunikasi menggunakan sistem pos. Setelah berkembangnya zaman, manusia semakin sadar untuk menghentikan penggunaan merpati sebagai pengirim pesan dan beralih dengan menggunakan jasa kurir. Sistem pos ini membuat seseorang yang ingin mengirimkan pesan harus mengirimkannya kepada orang lain dan akan dikirimkan ke penerima lewat layanan pos. Dalam sistem pos ini memerlukan adanya penggunaan kotak surat seperti gambar di atas. Selanjutnya ada teknologi komunikasi menggunakan koran. Koran atau surat kabar merupakan teknologi komunikasi yang masih digunakan bahkan sampai hingga saat ini. Walaupun sudah sangat jarang, namun di beberapa kasus masih digunakan. Surat kabar berisi tentang penyampaian sebuah berita yang disampaikan secara tertulis dan berbagai peristiwa yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Selanjutnya ada teknologi komunikasi menggunakan radio. Radio sendiri merupakan sebuah teknologi komunikasi yang dapat menghasilkan suara dan memberikan berita serta hiburan untuk masyarakat. Para ilmuwan memulai untuk mempelajari dan menguji sinyal nirkabel untuk dapat menghasilkan radio sehingga radio bisa mengeluarkan suara. Selanjutnya, teknologi komunikasi menggunakan telegraf. Telegraf menjadi alat komunikasi listrik pertama yang dapat mengirimkan pesan. Telegraf diciptakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengirimkan pesan dalam bentuk teks. Teknologi komunikasi menggunakan telepon. Telepon menjadi penemuan yang sangat penting pada masa itu. Telepon juga sangat diandalkan untuk berbagai situasi baik di rumah maupun di kantor. Alat komunikasi ini memberikan akses untuk penggunanya dalam mengirimkan pesan secara jarak jauh. Selanjutnya, teknologi komunikasi menggunakan televisi. Awalnya, televisi memiliki tampilan hitam putih. Setelah perkembangan zaman terjadi, barulah televisi dapat ditonton menjadi lebih berwarna. Televisi menjadi teknologi komunikasi yang sampai sekarang masih digunakan. Selanjutnya, teknologi komunikasi menggunakan komputer. Komputer merupakan teknologi komunikasi yang paling sempurna dan dapat melakukan berbagai pekerjaan umat manusia. Seiring berkembangnya, komputer dibekali berbagai aspek handal dan akses jaringan untuk menambah kegunaannya. Selanjutnya adalah internet. Dunia internet telah menjadikan orang-orang semakin dekat. Dengan adanya internet, kita bisa mencari apapun dan dimanapun dan kapan saja. Sekarang, aktivitas apapun menggunakan internet seperti bisnis, pendidikan, bahkan berkomunikasi. Selanjutnya, surel atau email. Semenjak penemuan surel, banyak platform surat menyurat tidak digunakan lagi sebab email terkesan lebih efektif dan banyak digunakan hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada juga pesan teks.
Pesan teks sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial dalam berkomunikasi jarak jauh. Dengan adanya internet yang canggih, aplikasi pesan teks pun mulai bermunculan. Yang terakhir adalah media sosial. Media sosial bisa membantu orang-orang untuk berbagi foto, video, dan berkomunikasi. Saat ini telah banyak platform media sosial yang bermunculan, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Kehadiran ponsel pintar juga menambah kenyamanan orang-orang dalam menggunakan media sosial. Dengan adanya media sosial sekarang, kita bisa berkomunikasi kepada siapapun di seluruh penjuru dunia. Itu dia perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa. Begitu saja, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.